우리가 단단해야 위로 올라와서 팀이 계속 힘을 받는데 위에 성적만 낼 수 있게끔 자꾸 감독한테 성적 내야 된다. 그건 아니다. 처음으로 이제 월드컵 가서 지역 예선 가서 했지만은 그 전만 해도 동남아시아에서 인도네시아가 가장 나이 많은 팀으로 있었더라고요. 근데 이번에 제가 가서 평균 연령이 21.5세. A 대표팀이 평균 연령 21.5세 정도밖에 안 되는 진짜 젊은 친구로 다 들어갔죠. 나는 여기에 계속 있을 사람이 아니니 어린 선수들을 내가 어떻게든 만들어 놓고 나는 시스템을 만들어 놓고 가겠다. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia 2024 nanti. Nah, banyak sekali yang bilang kepada saya, Bang, tolong bahas mengenai perkembangan timnas. Nah, saya ingin sekali membahas perkembangan tersebut. Namun ya, saya ingin ada beberapa hal yang mungkin kita semua tidak sadar mengenai hal ini, yakni bagaimana Shin Tae-yong menciptakan fondasi, dan fondasi itu sepertinya memang sudah direncanakan dengan matang. Nah, kemudian saya melihat untuk potensi timnas Indonesia di 4-8 tahun yang akan datang, ya, ini sangat bagus sekali teman-teman. Sadar atau tidak sadar, saya akan membahas tuntas ya di konten kali ini. Ada 9 pemain ya yang sudah ini dipersiapkan oleh Shin Tae-yong, dan dia itu memiliki posisi-posisi yang sangat sentral. Banyak yang mengeluh kemarin kita itu kekurangan striker, kemudian back kita sudah banyak tetapi sudah tua-tua ya, seperti Sandi, Jordi dan lain sebagainya. Kemudian untuk di lini tengah ya, kita melihat bagaimana sosok Ivar Jenner tetapi belum 100% menyatu. Kemudian ada beberapa lagi ya, Mark Klok sudah tua, setelah itu siapa lagi penggantinya? Shin Tae-yong lebih keras dan juga lebih memiliki kematangan dalam perencanaan mengatasi hal tersebut, dan di sini saya akan sedikit membongkar mengenai hal itu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas, silahkan kalian komen, like, dan juga subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini saya bilangnya adalah perencanaan Shin Tae-yong sangat matang, dan kita sudah memiliki 6 pemain itu. Oke, di sini saya langsung saja yang pertama, yakni sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk ini banyak sekali kemarin yang bilang kepada saya, sebenarnya untuk Rafael Struijk ini ya karena masih muda, untuk permainannya sudah ngotot, tetapi untuk bagaimana dirinya menyatu dalam tim masih kurang. Oke, kita melihatnya itu di 2 laga saja. Kita belum tahu 3, 4, 5, 6 sampai 10 laga nanti. Saya yakin Rafael Struijk akan menyatu dengan baik, apalagi ini adalah gaya Shin Tae-yong. Dia menginginkan striker yang memang mampu menyebut bola, kemudian lari, membuka peluang, kemudian mencetak gol, dan ini ada di Rafael Struijk. Dan yang paling penting menurut saya ini adalah faktor usia. Shin Tae-yong ini sangat mampu untuk bernegosiasi dengan baik sehingga Rafael Struijk ini lahir. Kemudian ada lagi sosok Ivar Jenner. Ivar Jenner juga sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah potensi yang sangat bagus untuk Indonesia, karena dirinya memang memiliki beberapa posisi sebenarnya, bisa ditempatkan di gelandang serang, gelandang bertahan, gelandang tengah. Nah, itu adalah posisi yang bagus. Bahkan ya ketika di FC Utrecht pun dia pernah ditempatkan sebagai sayap kanan. Memang di luar dugaan, tetapi Shin Tae-yong memiliki strategi tersendiri dengan pemain ini. Sosok Asnawi ini ya, kemudian ada sosok Asnawi. Sosok Asnawi ini sangat bagus ya menurut saya, karena memang dirinya saat ini ya memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, dan itu memang menjadi strategi Shin Tae-yong ya untuk menyiapkan tim ini untuk jangka panjang. Nah, bukan hanya Asnawi ya, saya melihat bahwa ada beberapa nama lain, tetapi ketika di timnas Indonesia di level senior, ketika Asnawi masuk itu selalu menjadi pembeda. Dan mengapa Shin Tae-yong sangat suka? Karena si Asnawi ini sangat tidak dimiliki oleh pemain-pemain lain dari segi skill, kemudian mentalnya, kemudian pengalaman dirinya. Itu Asnawi itu sangat luar biasa, dan Shin Tae-yong pun mengatakan seperti ini, jika Indonesia memiliki 10 seperti Asnawi, Indonesia bakal lolos di Piala Dunia. Jadi Shin Tae-yong ini berbicara memang melalui analitikal dirinya ya, dan juga perencanaan yang bagus. Maka dari itu dia sangat merencanakan Asnawi ini untuk segera tembus di Liga Utama Korea. Nah, ini mungkin banyak yang tidak tahu ya mengenai pemain lokal yang memang saat ini ya itu banyak. Ini bukan masuk skema Shin Tae-yong. Ini banyak yang mengatakan ini bukan kriteria Shin Tae-yong, yakni sosok Ramadan Sananta.
kalian bisa melihat bahwa ketika ada Ilyas Pasoyevic, kemudian Dimas Derajat dan Didi Setiawan, Ramadan Sananta ini sangat kalah bersaing. Namun kalian sadar atau tidak sadar, Ramadan Sananta ini masuk dalam proyek Sintayong untuk timnas senior untuk di tahun-tahun selanjutnya. Saya melihat karena sosok Ramadan Sananta ini memiliki kemiripan dengan sosok Rafael Struijk. Artinya dari segi permainannya itu sangat mirip, maka dari itu dia sangat cocok untuk masuk dalam formasi timnas Indonesia untuk di tahun-tahun 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, kemudian ada sosok Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho ini menurut saya juga pemain yang sangat bagus ya. Rizky Ridho ini adalah pemain yang sangat bagus dan dia mampu untuk bisa mengisi di slot belakang ya, dan di sini pun sudah terbukti permainan sangat bagus. Nah, itu adalah pemain yang memang saat ini menjadi bagian penting. Kemudian ada sosok Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini juga sama. Jika timnas Indonesia tidak ada Marcelino ya di lini tengah, ya saya yakin sekali ya untuk sosok Mark Klok ini ya sulit sekali, karena kita ketahui seperti Ricky Kambuaya kemudian Rahmat Irianto, dua pemain ini sangat bagus, tetapi karena pemain ini sedikit beberapa ada kendala ya seperti cedera yang kambuh-kambuhan, itu yang membuat Sintayong ini sangat sepakat untuk selalu menurunkan sosok Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini juga sangat bagus ketika dirinya menjadi bagian dari KMSK Inje. Kemudian di sini ada sosok Pratama Arhan ya, yang sangat betah di Tokyo Verde dan tidak ingin pulang. Kemudian Elkan Bagot yang saat ini juga bermain sangat bagus bersama Ipswich Town dan digadang-gadang akan tembus di tim utama dan tidak jadi dipinjamkan. Dan yang terakhir ada kiper muda yakni Hernando Ari. Nah, Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, kemudian Asnawi, Ramadan Sananta, kemudian Rizky Ridho, kemudian Marcelino, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan juga Hernando Ari. Ini adalah potensi timnas Indonesia yang memang Sintayong sebar dari lini ke lini. Nah, mengapa demikian? Karena saya melihat Sintayong ini dalam membangun pondasi, menurut saya ya, di sini menurut saya 70% sudah berhasil. Dan ini pun ditambah dengan pemain-pemain keturunan nantinya. Jadi kita akan melihat timnas Indonesia di masa yang akan datang ya, di saat usia mereka saat ini rata-rata 20 tahun, rata-rata paling tinggi ya atau paling tua itu 23 tahun. Ini bisa membuat timnas Indonesia nanti bersaing. Nah, mungkin kalian juga sama menilai pemain ini, dan juga kalian memiliki dasar atau alasan sendiri untuk menilai pemain ini. Karena saya melihat seperti ini sudah direncanakan oleh Sintayong sejak lama, dan percaya atau tidak teman-teman, saya melihat dari beberapa latihan Sintayong selalu melakukan pola latihan kepada pemain-pemain yang menurut dia itu sangat bagus ya, dan juga memiliki potensi. Ia suruh latihan sendiri, kemudian dia suruh apa yang ingin dia kembangkan sendiri. Kemudian ketika ada kesalahan baru Sintayong menegurnya. Sintayong adalah tipikal pelatih yang seperti itu. Dengan terbentuknya 6 pemain ini, itu terbukti kok. Saat ini pemain ini berada di klub elit, klub luar negeri, dan hanya Rizky Ridho, Hernando Ari saja yang saat ini berada di klub lokal, dan juga sosok Ramadan Sananta. Selain itu, mereka adalah pemain-pemain yang berada di luar negeri. Ya, tidak menutup kemungkinan Sananta, Ridho, kemudian Hernando Ari juga akan mengikuti jejak-jejak para pemain ini. Artinya memang Indonesia saat ini memang diberkahi oleh beberapa pemain yang memiliki potensi, dan di bawah pemain ini kita tidak tahu. Dan inilah sebenarnya yang membuat Indonesia semakin kuat. Nah, menurut saya seperti ini teman-teman. Kita ya sangat berbeda dengan negara-negara lain ya. Karena negara-negara yang menurut saya saat ini Iran, Australia, kemudian Jepang ya, itu jarang sekali mengorbitkan pemain-pemain muda. Dan Sintayong ini mengambil resiko karena dia tahu jika 1 hingga 4 tahun nanti permainan ini padu ya, untuk tahun-tahun selanjutnya kita bisa untuk selalu memadukan tim ya. Hanya saja mungkin ada penambahan 1-2 pemain saja yang akan masuk, dan menurut saya ini hal yang sangat bagus. Ini yang sangat jarang dilakukan oleh pelatih. Artinya pelatih ini mampu mengambil resiko, kemudian mampu untuk bisa membuat timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan pemain ini? Apakah kalian yakin nantinya pemain ini, apakah kalian yakin akan mampu membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia, ditambah dengan pemain-pemain keturunan lainnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.